Yesus kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, ku buka hati untuk jalanmu, berserah di hadiratmu. Yesus kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih banyak Bapak, kami semua di malam hari ini. Kami semua sudah menerima isi hati Tuhan. Firman kebenaran-Mu Tuhan, kami sudah menerima dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Bapak, biarlah firman Tuhan di malam hari ini yang kami sama-sama sudah membaca, biarlah tinggal di dalam hati kami dan jangan berlalu begitu saja. Kami sadar Tuhan, kami semua sudah menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya yang lalu kami tinggalkan, yang jahat kami buang, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami semua dipakai untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami akan menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami. Kami percaya di malam hari ini nubuatan terjadi. Banyak orang yang bertobat, banyak yang mengenal, dan mereka akan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan di malam hari ini banyak hati mereka yang terbuka. Tuhan, Kau buka selubung yang ada di dalam hati mereka. Tuhan, buka, biarlah mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, di malam hari ini kami juga berdoa. Anak-anak Tuhan yang akan istirahat di malam hari ini, Tuhan jaga mereka, kirimkanlah bala tentara malaikat-Mu, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan, roh jahat. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah mereka besok pagi mereka bangun tanpa kekurangan satupun. Mereka bangun dengan sehat, penuh dengan sukacita, dan mereka memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang masih terus kami sama-sama akan kami menceritakan dan terus bercerita kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua sudah menerima dan mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, lanjut kata. Amin. Puji Tuhan. Ya, Pak Bonggom, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Dan malam hari ini biar ada satu komitmen, saya akan membawakan di refren. Ku tetap setia sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ya, tetap setia kita melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sewaktu kitab suci mengatakan bahwa Yesus akan segera datang, saudara-saudara yang terkasih, itu tidak bermaksud bahwa Yesus berencana datang pada zaman awal gereja. Kalau sampai saat ini ia tidak datang, itulah adalah karena adanya penundaan. Bukan. Karena Yesus datang. Yesus mau kita
mereka diselamatkan. Untuk itu Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu malam hari ini, Anda yang belum dibaptis, cepat Jo, serahkan menghadap ke diri. Serahkan Jo. Anda ini jangan keras kepala, buka hati. Tidak ada ajaran lain yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Bertobatlah. Haleluya, haleluya. Lanjut, lagu lagi. Halo bos, shalom. Ya, shalom Pak Bom, shalom Pak Sang Penggugat, shalom Sion, Halo, Bos. shalom, Penggugat. Ya, halo. Yo. shalom Pak, shalom. Oke, lagu dulu atau bagaimana? Ya, Mau lagu dulu atau mau lanjut? Halo, Bo mau nyanyi ya? terserah. Sama Pak tidak Bom. dengar Pak Lobo nyanyi. Engkaulah Tuhan bisa ya Pak Lobo ya? Ya biar Ya. live chat Bukan. ini betul-betul. Lagu kan? Ya, Pak Lobo. Apa itu? Dari E ya. Ya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Amin. berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Ya. penuh Engkaulah Tuhan, Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Oh, Amin. haleluya. Luar biasa. Ya, dan pelatihan kita Haleluya. tetap ya sempurna, Tuhan sudah beri yang terbaik. Nah, silakan dilanjut Pak Lobo. Apa? Udah lanjut. Mau lanjut? Apa mau Boleh. tanggapi firman-Nya? Ya, boleh tanggapi dulu firman. Silakan. Baik. Ya. Jadi ini nasihat supaya berjaga-jaga ya. Berarti di sini kita tahu Tuhan Yesus itu tahu hari kiamat. Karena dia bilang berjaga-jagalah. Ya. Berarti dia tahu benar. Kenapa? Sebab Tuhan ingatkan kepada kita. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pulanya halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi apa itu dosa di zaman Nuh? Wah, luar biasa dosanya. Kenapa Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan manusia pada saat zaman Nuh? Sangat memilukan hati Tuhan. Kekerasannya luar biasa. Perzinahannya luar biasa. Ya, dosa yang sangat-sangat memilukan hati Tuhan. Maka Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan seluruh bumi ini. Hanya Nuh dan keturunannya, anak-anaknya, 3 orang beserta mantunya 3 orang dan istri Nuh, berarti total 8 orang. Mereka yang selamat bersama-sama dengan seluruh binatang-binatang. Ya, baik yang merayap, baik juga yang unggas-unggas yang terbang dan segalanya. Tuhan menyelamatkan Nuh. Ini Tuhan sudah memberikan kita warning. Ya. Berarti dosa zaman Nuh ini sudah merajalela di seluruh bumi saat ini juga.
Makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Ya, bukan Tuhan Yesus tidak tahu dia akan datang atau hari kiamat dia tidak tahu. Dia berpesan supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai waktu dia datang kita ketinggalan. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus terus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan setiap saat. Karena Tuhan berkata, kamu tidak tahu kapan aku datang. Ya, berpesan hanya berjaga-jaga saja. Ya, saya ingin membaca firman Tuhan, Pak Bombom, yang terambil dari Wahyu pasal 19, mulai ayat 11, ya sampai dengan ayat 21. Mantap ini firman Tuhan. Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Ini kita akan melihat siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Ya, belajarlah firman Tuhan. Oke, saya bacakan Pak Bombom ya. Judulnya Penunggang Kuda Putih. Ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Siapa itu? Dia Yesus Kristus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Elohim. Siapa dia? Yeshua HaMasiah. 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Elohim yang Maha Kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya, pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Elohim, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka pun maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dan dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang
oleh daging mereka. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua, kakinya tidak menginjak bumi ini, tetapi menjemput orang percaya. Ya, dan kedatangannya ketika dia injak kakinya di Yerusalem, itulah yang orang Israel nantikan, Yesus yang politis. Yang dinantikan orang Israel itu Yesus yang politis. Dia akan datang menginjakkan kaki di Yerusalem. Ya, dia akan memerintah bumi ini selama 1000 tahun. Jadi jangan bilang orang Israel tidak menantikan Yeshua HaMasyiah. Ya, para Muslim keliru besar. Mereka menanti Yeshua HaMasyiah yang akan datang memerintah bumi ini selama 1000 tahun. Ya, dan kami semua orang yang percaya bersama-sama dengan dia. Jadi ingat, ada peperangan besar dan Tuhan menyuruh burung-burung itu akan memakan daging habis. Tentara-tentara, raja-raja, panglima-panglima habis. Selesai dibantai. Ya, luar biasa firman ini. Ya, Pak Bom tadi sudah membuka ayat-ayat yang sangat luar biasa, mengingatkan pada kita bahwa berjaga-jagalah karena harinya akan segera tiba. Kita tidak tahu, seperti pencuri yang akan membongkar rumah kita, dia tidak akan memberitahu dulu, dia akan datang mencuri rumah kita. Tidak, demikianlah dengan Yesus. Dia sudah memberikan warning, dia sudah memberikan tanda. Ya, seperti zaman Nuh. Apa tuh zaman Nuh? Kenapa Tuhan memusnahkan zaman Nuh? Belajar. Karena kejahatan manusia telah memilukan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan seluruh bumi ini. Bukan banjir lokal, bukan tsunami lokal, bukan air bah lokal seperti di kitab dongeng yang menceritakan itu adalah banjir dongeng, ya, banjir lokal, air bah lokal, tidak demikian. Kalau Alkitab jelas, seluruh bumi diliputi air, bahkan gunung yang tertinggi dikatakan, air itu masih melampaui 15 hasta di atas puncak gunung yang paling tertinggi. Bayangkan, ya, bahkan ketika surut dikatakan, ya, perahu Nuh atau bahtera Nuh itu, ya, dari sejak pertama di tempatnya itu, ya, bergeser 800 km di Gunung Ararat. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Nuh dengan luar biasa, begitu dahsyat. Jadi ini sudah akhir zaman. Ya, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia dilarang beribadah di demo. Ya, kita melihat orang beribadah tapi dilarang. Ya, orang mencari Tuhan, menyembah Tuhan dilarang oleh orang-orang yang kafir, yang saya katakan kafir. Itulah orang kafir mereka, yang melarang orang tidak boleh beribadah. Gereja harus ditutup dengan alasan undang-undang 2 menteri. Itu sudah politik. Makanya agama itu cenderung berpolitik. Tetapi Yesus datang ke dunia ini 2022 tahun yang lalu bukan membawa agama, karena dia Tuhan. Kalau Tuhan membawa agama, bukan Tuhan dia. Karena dia Tuhan untuk seluruh bangsa. Makanya Yesus datang 2022 tahun yang lalu, dia datang mengajarkan kasih. Dia datang mengajarkan jalan ke sorga, dan dia menyediakan jalan di sorga, sampai ke sorga. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepadanya. Jadi kalau ada Tuhan yang datang membawa, aku Tuhan beragama A, jangan percaya dia. Karena itu bukan Tuhan. Tuhan tidak punya agama. Manusia yang mengatur agama. Ya, manusia yang mencari Tuhan. Tetapi di Kristen, Tuhan cari manusia. Tuhan turun ke dunia ini mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Itulah Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus yang hidup, yang akan datang kembali, menjemput orang percaya, dan akan menjejakkan kakinya di Yerusalem untuk memerintah bumi ini selama 1000 tahun lamanya. Ya, jadi jangan ditipu dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran dongeng,
ya kitab-kitab dongeng yang tidak berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Belum pernah Yahweh mengganti nama menjadi Allah SWT, belum pernah. Ya, Dia adalah Yahweh, Dia Adonai, Dia adalah Hashem. Belum pernah ganti nama menjadi Allah SWT. Tidak bisa disamakan. Abraham, Musa, mereka semua berdasarkan Taurat. Tidak pernah mengganti kitab yang lain. Abraham, Musa tidak pernah memanggil Allah. Dia memanggil Adonai. Dia memanggil Hashem. Tidak bisa disetarakan. Ya, jadi orang Israel mengenal Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakub. Itu nama yang dipanggil orang Israel. Belum pernah ganti dengan nama yang lain. Jadi teman-teman semua, ya kita berdoa untuk Indonesia supaya ada reformasi terjadi, penuaian jiwa besar-besaran. Kekristenan makin ditekan, makin melejit. Saya percaya tuh, karena ini penuaian jiwa terbesar dan tidak akan pernah ada lagi. Yang terakhir, sebab Yesus akan segera datang untuk menjemput kekasih-kekasihnya. Ya, kita jangan gentar terhadap ancaman apapun juga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengerti kebenaran, sekalipun mereka ancam gereja ditutup, gereja tidak boleh beroperasi, bahkan orang menyembah Tuhan di rumah sendiri, maka mereka mendemo tidak boleh beribadah di rumah sendiri. Inilah ajaran-ajaran sesat. Jangan sampai Tuhan memusnahkan seperti pada waktu zaman Nuh. Selesai memilukan hati Tuhan. Tetapi bagi anak Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan berjanji, ya Dia menyediakan sorga buat kita, tempat yang indah, di mana kita akan bertemu muka dengan muka, menyembah Dia di dalam kebenaran. Terima kasih Pak Bom. Silakan teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Shalom. Halo, amin. Halo, Bo. Sebelum kita lanjut, saya ngajak ini lagu O Yerusalem ya. Ya, silakan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Lama lagi Tuhan datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, Silakan. baik, saudara-saudara terkasih, kita ada kedatangan tamu ya, Pak Tony dari Amerika Serikat. Oke, sebelum saya sapa Bang Tony, kita putar dulu ya untuk kesaksian besok anak-anak rohani Pak Bom dengan Pak Lobo, yang mana 2 bulan lalu baru dibaptis, namanya Naomi. Pak Bom kasih nama Naomi adalah gadis yang cantik, perempuan yang sangat cantik telinga. Besok ya, tunggu ya. Jadi anak-anak Tuhan, besok akan kesaksian di channelnya Pak Bom. Bidadari sudah berkurang. Hari ini besok bersaksi, besok lagi bersaksi, ada lagi bidadari. Kita lihat dulu ya, siapa yang mau bersaksi? Ini dia. Pak Lobo, mirip Yuni ya? Atau Yuni kalah? Oh, kalah jauh. Jauh ya? Nih. Anak Tuhan lain dong. Auranya beda dong. Penuh kemuliaan. Nah, Penuh ini sudah kemuliaan. Tuhan ini. Nih.
Anak apa ini? Ada Anak Roh Tuhan Kudus, ada Roh Kudus. Ya, Tahu ya. haleluya. Ya. Nanti Ini- kalau bidadari udah habis Pak, mau diganti siapa diserupakan? Nanti bidadara. Kan ada tante nama. Ya ini ya. Udah dibaptis ya. Haleluya. Oke, untuk besok nanti kalau untuk lusanya ini ya, tanggal 12. Ini nanti tanggal 12 namanya Sri Kanti ya. Wow. Ini dia ya. Dan ini sekarang setelah dibaptis ya. Ya, jadi anak-anak Tuhan, besok akan kesaksian anak terkasih, anak rohani dari Pak Bomom, namanya Naomi. Dia sudah berani hadir untuk bersaksi. Untuk itu, selamat malam, shalom Pak Abang Tony dari Amerika Serikat. Shalom. Shalom. Pastor Tony, shalom. Halo. Shalom teman-teman, luar biasa. Shalom. Shalom. Iya. Susah banget nih masuk ke channel ya Pak. Zoom-nya Pak Aduh. Bomom nih. Waduh Pak Tony, ambil nomor studio dong. Gimana sih masa kasih waktu? Aduh. Ini nomor studio biasa kasih ruang nanti kursi. Biasa di sini Bahasa kan Sunda banyak dong. banget. Pak Bom bahasa Sunda dong. Pak Tony kan bisa Sunda. Iya. Lebih gampang masuk surga nih daripada berapa masuk. Begitu. Haleluya. Ya salam kenal. Ikut antrian aja Pak Bom. Kasihan yang udah antri. Ikut antrian aja supaya lebih bagus, kasihan. Gak apa-apa. Pak Tony. Pak Tony, ambil nomor WA-nya Pak Bomom ke studio, biar Pak Bomom juga bisa Di tahu. mana tuh? Di mana nomornya? Ada nomor ini Pak, 0821 ada di layar ini. Oh, oke. Wait. Iya. Supaya Pak Tony cuma WA sekarang, supaya kalau ini mau masuk, bisa kasih kursi nanti. Oke. Iya. Ini ibaratnya kalau jihad Pak Tony, kalau masa surga langsung ke nomor ini, jadi langsung masuk Pak. Oh gitu. Iya. Iya berapa kali. Teman-teman, Silakan Pak Tony. iya pas lihat ininya akhir zaman ini, saya mau sharing sedikit aja. 12 tahun terakhir saya ini digerakin Tuhan khotbah mengenai Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Akan Ya. ada kesesakan yang sangat besar yang belum pernah terjadi atas bangsa-bangsa. Sampai jemaat saya bosan, Pastor ada apa? Ada kesesakan apa? Enggak tahu. Gua bilang yang pasti ada sesak aja gitu ya. It happened today ya. Sedang terjadi hari-hari ini. Ya, oksigen mahal ya. Kita tahu dengan pandemik ini dan di Daniel di ayat 4-nya dikatakan di akhir zaman the knowledge will increase, pengetahuan akan bertambah. Kita tahu dari Adam sampai Yesus 4.000 tahun manusia hidup. Dari Yesus sampai sekarang 6.000 tahun. Ya, hanya 100 tahun aja manusia tahu transportasi. Nggak ada dulu, nggak 5.900 tahun nggak ada AC, nggak ada heater, nggak ada bus, nggak ada bemo. Nah, waktu saya kecil TV kita hitam putih. Ya, terus komputer 40 tahun yang lalu kecil, mesinnya segede lemari. Hari ini semua ada komputer. Jadi setuju ya, di akhir zaman ini kita berada di akhir zaman. Nah, Tuhan berikan saya kesempatan 2 tahun terakhir, saya dikirim ke Pakistan, ke Middle East ya, ke Turki, ke Kuwait, sama ke Qatar. Saudara kasih, saya hanya doa dua fokus mengenai akhir zaman dan pencurahan Roh Kudus, vision and dream. Puji nama Tuhan, sudah kasih luar biasa ya. Kebetulan dalam 1 hari, jadi di Pakistan saya 11 hari, satu hari saya dapat 3 gereja sampai jam 10 malam. Nah, dari jam 10 malam sampai jam 3 subuh, saya dibawa ke rumah-rumah orang Islam, sudah kasih. Wah, begitu haus dan lapar. Ya, dan besoknya mereka telepon kami, pastor, katanya. Kita jemaat kami dikasih vision and dream, sudah kasih. Wow, ya jadi memang sekarang ini lagi masanya gitu ya. Kalau orang Kristen sendiri dikasih mimpi dan penglihatan, udah enggak suam-suam kuku lagi, enggak setengah-setengah lagi. Ya bahkan kalau di Pakistan itu kalau orang Islam masuk ke masjid itu nekat, digedor gereja.
I saw Isa Al-Masih last night, katanya. Semalam saya lihat Isa Al-Masih, siapa itu? Jadi saudara kasih, saya begitu excited ya. Di San Francisco ini orang panu sembuh aja susah. Tapi di Pakistan orang buta melihat, bukan buta berjalan, saudara kasih. Orang buta melihat, buta rohani, buta jasmani. Luar biasa hari-hari ini. Dan waktu saya ke Kuwait, saya dengar 20 tahun yang lalu ada satu prince di Kuwait sudah terima Yesus. Saya jadi penasaran gitu ya. Dan sekarang di Kuwait sudah 100 orang Kuwait. Sebetulnya orang Arab kan di halal kepalanya. Mereka nggak berani announce. Sekarang sudah berani 100 orang Kuwait berani udah declare ya bahwa mereka udah jadi murtadin. Jadi luar biasa sekali kegerakan di Middle East itu ya, underground church Muslim believer itu luar biasa. Lantas saya juga ke Qatar. Qatar itu kebetulan ada AFGF di sana dulu, di saya di AFGF aja. Saudara kasih, luar biasa. Saya tuh nggak pernah ngedoain sekolah minggu karena saya nggak pernah sekolah minggu dulunya gitu ya. Tapi waktu di Qatar saya let me pray for them. Ya, saudara kekasih itu anak-anak 5 tahun, 10 tahun memuji menyembah Tuhan. Dari Ciramai itu apa ya bahasa Ibrani, Ciramai itu apa namanya, dengan weeping ya, nangis, wah luar biasa. Jadi saya melihat ada lawatan yang sangat luar biasa. Jadi kembali lagi sekarang ini kairosnya Tuhan ya, kairosnya Tuhan. Saya percaya ada 40 juta underground church Muslim believer ya, sedang muncul ini keluar dari underground, keluar tanah. Di poin ini saya mau sharing sama teman-teman. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu Tuhan suruh saya balik lagi ke Indonesia. Saya bilang, Tuhan, saya bukan Islamologi seperti Anda ya, bukan kontekstualisasi. Modal saya apa? Kebetulan modal saya ini Ghostbuster, tukang rukiah dulunya. Jadi Tuhan berikan saya 3 poin, saudara kasih ya. Saudara seorang apologetik, saya ini saksi Kristus dan Ghostbuster. Jadi orang Islam itu lahir Islam, mati Islam. Jadi lagi dilahirinnya diadanin sama Ustadz di alam rohnya tuh lahir Islam, mati Islam. Saudara tahu kalau lagi dialog, kalah debat bukannya terima Yesus, lakum dinukum waliyadin katanya. Agamamu agamaku, itu yang halusnya. Yang kasarnya kalah debat bukannya terima Yesus, kita yang dibacok. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, makanya kita diberikan kuasa untuk menghancurkan lahir Islam, mati Islam. Nah, jadi saya diteguhkan, saya ini kan kerjanya Uber luxurious car di San Francisco. Waktu ada orang Arab datang, tamunya orang Arab, wah saya seneng dong, saya bilang, Assalamualaikum, saya bilang, wah, Waalaikumsalam, katanya, are you Muslim? Kamu Muslim? Dulu saya Muslim, ngamuk si Arab itu sudah kasih, belum duduk, belum pasang safety belt, saya udah dibaki-baki. Kamu nggak bisa, kamu lahir Islam, mati Islam, katanya. Suka-suka gue mau mengurtar, kayak mau apa. Nah itu, nah jadi saudara kekasih, dihancurkan dulu. Makanya banyak penginjilan mentok karena apa, di alam rohnya udah diikat dulu, itu yang harus dihancurkan. Kedua, matanya terselubung. Kalau matanya terselubung dibilang Tuhan jadi hantu. Benar nggak? Kita udah berbusa ngomong kita. Ini Tuhan, Yesus Tuhan katanya. Kita tahu ya iblis aja tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Yang kasihan Kadrun itu nggak percaya Yesus itu Tuhan. Makanya matanya harus dicelikan dulu, baru kita Injil diberitakan. Dan ketiga adalah sekarang ini hujan diberikan penglihatan. Kasih saya 1 menit aja lagi. Teman-teman, waktu itu saya dipertemukan dengan, saya nggak bisa bicara orangnya. Ada satu orang, ketua MB itu underground church lah, Muslim believer. Kalau kita ini kan murtadin, Muslim background believer. Ya, bedanya MB dan MBB MB itu dikenal underground church itu diberitakan lewat Islamologi. Ya, di bawah itu ada 3 bagian, merah, kuning, hijau. Ya, merah itu pada saat dikasih tahu Isa Al-Masih itu Al-Masih gitu ya, mereka marah. Itu kan kita tahu semua prosesnya, mereka tuh marah. Kedua, kuning itu lagi transisi, dan hijau itu sudah terima Isa Al-Masih dan sudah dibaptis. Nah, bawah itu ada 3 bagian. Nah, waktu itu saya dipertemukan sama salah satu saya katakan ketua MB ya. Dia punya akses ke 25 provinsi di Indonesia.
ya ketua 25 provinsi di Indonesia, dia mantan teroris dan dia panggilnya Ustadz, saya nggak bisa sebutin namanya. Nah, Ustadz itu hebat sekali, sudah kasih ya, pengetahuan Al-Qur'annya 11-12 lah dengan Bambang Nursena, dengan Abi. Nah, Alkitabnya juga pinter sekali ya. Waktu saya ketemu dengan Pak Ustadz lah, saya bilang aja Pak Ustadz saya bilang, Pak Ustadz saya bilang, anak Al-Qurannya pintar sekali, Alkitabnya jauh lebih pintar dari saya. Cuman satu kata aja saya bilang, ya jika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal di hadapan Bapa. Jadi kalau kalian tidak keluar dari underground church, ya kapiran aja, maksudnya percuma aja. Nah, ya saya mengerti, saya juga dari dulu aktif juga di MB gitu ya, di bawah tanah gitu ya. Tetapi kalau kita menyangkal Yesus, nah kita juga yang sudah ada di atas tanah, kalau kita menyangkal Yesus di hadapan manusia, kita akan, nah waktu itu dia marah sama saya, ya, Pak Tony jangan ngobok-ngobok pelayanan saya, dia bilang. Ya tahulah kalau mantan teroris marah-marah dia sama saya. Saya bilang, Pak Ustadz, saya bukan yang ngobok-ngobok, saya mau kerjasama, saya bilang. Saya mau bekerja sama. Ya, Petrus, dia paling berani. Dari 12 rasul itu paling berani itu Petrus. Ya, tetap menyangkal Yesus sebelum kongkorongok 3 kali dia menyangkal Yesus. Ya, tetapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia nggak ada takutnya. Nah, jadi kembali lagi ada 2 keberanian itu, brave and boldness. Brave itu berani karena daging, Petrus aja menyangkal Yesus. Tapi pada saat dia penuh dengan Roh Kudus, ya, dia dengan beraninya di depan Mahkamah Agung dia katakan, di kolong langit ini tidak ada nama selain nama Yesus yang bisa diselamatkan. Dia pasang badan. Kenapa? Karena beraninya berani Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, pertemuan kita kedua, kita dipertemukan. Nah, itulah ini tip dari saya buat teman-teman ya. Apologetik maju terus ya. Saya bukan apologetik, saya ini hanya saksi Kristus, dan puji Tuhan 85% di Middle East mereka terima Yesus lewat kesaksian ya, tapi bukan berarti apologetik ini. Nah, jadi kembali lagi, yuk sama-sama kita memperlengkapi, harus ada peperangan rohaninya. Bahkan satu lagi, di YWAM saya ketemu presidennya YWAM, Youth with a Mission, Yayasan Anak Muda. Ton katanya, aku punya 200 posko di seluruh Indonesia. Slow. Kenapa? Nah, mari kita sama-sama, saudara, sebagai apologetik, peperangan rohani juga penting sekali. Ya, peperangan rohani itu penting sekali, yaitu harus ditanggung dulu lahir Islam, mati Islamnya. Kedua, dicelikan mata rohaninya di alam rohnya. Ketiga, kita doakan lewat Vision and Dream. Nah, hari-hari ini channel Christober nggak cukup 30 channel Christober, kita perlu 300 channel Christober untuk memberitakan Injil. Itu aja dari saya, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mantap, shalom, luar biasa. Pak Bombong, lanjut. Oke, masih mau lanjut Bang Tony? Atau yang lain dulu? Yang lain dulu, ya. Oke, selamat malam Pak Lidara. Pak Lidara, Pak Kiai. Ya udah lewat, Pak Timothy. Silakan. Ikut antrian aja Pak Bom. Siapa yang tadi? Pak Situ kali belum tuh Pak. Oke, silakan. Pak Sion, shalom Pak Sion, silakan. Pak Sion. Selamat malam Pak Bombom. Selamat malam, silakan. Iya, salam kenal Pak Tony. Salam dari kami sekeluarga untuk saudara semua yang ada di room. Ya, emang akhir-akhir ini pekerjaan Tuhan sangat luar biasa, Pak. Di mana-mana terjadi pertobatan. Banyak dari mereka ini yang sudah mulai mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun mereka ini ada yang dikejar-kejar, ada yang berpindah-pindah kota karena Yesus, tapi iman mereka tidak akan runtuh oleh karena itu. Melalui dari semua itu mereka malah bertambah kuat.
dan mereka semua percaya bahwa ini semua adalah kegenapan dari firman Tuhan. Karena dari dulu Yesus sudah berkata bahwa apabila engkau menerima aku, maka engkau akan dihina, akan dipojokkan. Tetapi semua itu, apabila engkau bertahan pada kesudahannya, engkau akan diselamatkan. Ya, saat-saat inilah saatnya hujan pertobatan, Pak. Kita dukung semua apologet kita. Kita bersatu apologet Kristen ini. Jangan kita mau diadu domba oleh orang-orang sebelah, Pak. Dengan cara mereka masuk di room ribut-ribut untuk membuat masalah sehingga apologet kita bercerai-berai. Tapi melalui room-room yang ada, saya percaya bahwa apologet sangat bersatu. Dan dari semua itu, dari kesaksian-kesaksian yang ada, Pak, banyak saya lihat yang bertobat, Pak. Semua yang disampaikan masuk di akal mereka. Dan saya bersuka dengan semua itu. Kami yang dari kecil yang mulai lemah imannya dikuatkan kembali, Pak. Oleh karena saudara-saudara kami ini, apologet kita. Terima kasih, Tuhan memberkati semua, Pak. Salam dari saya, Pak Bom. Salam untuk semua yang ada di room. Terima kasih, Pak. Silakan lanjut, Pak Bom. Oke. Shalom, selamat malam, sang penggugat, silakan. Atau mau lewat tuh? Iya, kalau bisa lewat lah malah. Siapin bahan. Ya, Siapkan bahan. bahan buat besok live. Oh, ya. Ya, Dewa Hilal, Pak. Di Yesaya 14 ayat 12. Ya, saya? 14-12. Kenapa Lucifer? Ya itu, kaitannya sama RT 6. Oh, Seru, lagi ngumpulin, lagi seru ini. lagi bahas. Iya, Oke. siapin bahannya. Ini Palidara dipanggil-panggil, emangnya tidur ya Palidara? Palidara. Palidara. Kasih Pak Timothy dulu. Pak Timothy. Ya. Makasih Pak Bom ya, dan teman-teman, dan Pak Tony ya dari US ya, dan teman-teman di room di live chat. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal buat kita semua ya. Makasih tadi Pak Bom buat firman-Nya, buat saya dan keluarga saya mendengarkan firman Tuhan, diberkati ya. Saya sedikit ini aja yang tadi saya lihat channel Kadrun yang di seberang RT 6 ya. Salah satu apologet mereka namanya Hendy Challenge ya. Di mana Yesus melarang poligami? Nah, inilah pertanyaan Kadrun yang jadi mereka tidak bangga dengan ajaran poligami mereka, sehingga mereka mengaitkan ajaran-ajaran mereka itu sama dengan kita gitu ya. Ya, jadi orang-orang kadrun di sebelah ini tidak bangga dengan ajaran poligami ya. Sementara di Alkitab ada cerita poligami, tapi itu bukan disuruh atau difirmankan oleh Tuhan untuk berpoligami ya. Termasuk Daud, Abraham juga dan yang lain-lain sama Salomo. Dan tidak satupun ajaran poligami yang membawa berkat, tidak ada ya, karena itu keinginan daging. Ya, dengar kadrun ya, ini kadrun di live chat nih. Ya, mudah-mudahan si Riva, si mulut bocor itu tadi tuh, yang menista salib Kristus itu si Riva, si Hendy Challenge gitu ya, di channelnya Hendy Challenge. Kalau kita baca di dalam Matius 19 ayat 4, ya ini perkataan Tuhan Yesus ini ya. Karena alasan ini seorang pria akan meninggalkan bapaknya dan ibunya, dan akan berpaut atau bersatu pada istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Jadi jelas Yesus ngomong di sini seperti itu, bahwa seorang laki-laki atau seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya. Bukan istri-istrinya, tapi istrinya, satu orang. Ya, dan keduanya menjadi satu daging. Nah, kalau poligami, contoh Timothy punya istri si A, punya istri lagi poligami si B.
Itu bukan satu daging lagi. 3 daging menjadi satu. Sementara firman Tuhan berkata, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bapaknya dan nyokapnya, dan bersatu dengan istrinya. Bukan istri-istrinya. Dengar itu, hai Kadrun. Justru Anda banggalah dengan ajaran poligami ini. Ya, dengar nih orang masyarakat di Indonesia ini. Ya, buat kami kekristenan najis itu poligami. Itu bukan ajaran dari Tuhan itu. Ya, nggak pernah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub menyuruh untuk berpoligami. Nggak ada itu. Abraham, ada konsekuensi juga tuh orang beriman itu dengan poligami, dengan budaknya itu. Salomo juga sama. Daud juga sama. Ya, jadi orang-orang yang di seberang ini harus kita ajarin mereka ini supaya bisa mengerti kitab suci. Nah, yang kedua terakhir Pak Bobong, sorry agak out of the topic. Mereka juga mengutip ketika Yesus boleh menceraikan istrinya kalau kedapatan berzina. Nah, mereka tidak ngerti berzina ini apa. Gak ada perceraian di dalam kekristenan. Sekalipun dia berzina. Berzina itu dalam arti berzina yang apa ya, seperti kelakuan seperti binatang. Itu di dalam perzinahan yang disebut oleh Yesus. Jadi bukan hanya ketahuan terus istrimu laki-laki atau suamimu ketahuan berzina dengan perempuan atau laki-laki lain, terus kamu ke pengadilan menggugat. Bukan itu artinya. Ya, perzinahan yang dimaksud Yesus adalah perzinahan budak seks seperti binatang. Itu harus kamu ceraikan. Ya, jadi bukan perzinahan hanya sekedar orang misalnya kedapatan apa gitu, langsung ke pengadilan untuk menggugat cerai. Tidak. Jadi kekristenan tidak mengenal perceraian dengan alasan apapun. Ya, kecuali tadi seks yang kamu pergunakan itu untuk sesuatu yang apa namanya, yang brutal ya. Contoh ke binatang misalnya. Itu yang dimaksud di situ. Jadi di dalam Alkitab tidak mengenal namanya perceraian. Jadi kalau orang bercerai dengan alasan apapun, kecuali dalam brutal seks yang tadi kepada binatang atau hewan, ya atau sesama jenis, itu tidak ada, tidak bisa. Ya, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan. Hanya kematian, hanya maut yang memisahkan. Ya, jadi saudaraku yang di seberang harus banyak belajar baca firman Tuhan. Ya, kalau kita mau bongkar bisa sampai besok pagi kita bicara. Ya, dengar tuh Pak Timothy, ya. Pak Timothy, Ya. tolong Ya, baca Pak. ayat 6, 7, 8, 9, Pak. Itu nyambung semua, Pak. Itu mantap, Pak. Ya, di Bacain, Pak. dalam berapa tadi? Tadi Pak? itu, Matius 19, ayat 6, 7, 8, dan 9. Hajar, Pak. Itu jelas banget, Pak. 19. Ya, saya bacain ya, 6, 7, Ya. 8, 9 ya. Makasih. Yes, makasih. mantap, bro. Kata mereka kepadanya, ya ini orang yang bertanya kepada Yesus ya. Jika Dari 6 aja, bro. Dari 6. Dari 6, bro. Dari 6. Dari 6, bro. Firman Tuhan ayat 6 ya, Matius 19 ayat 6 sampai 7, 8, 9. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, jadi dua menjadi satu. Ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ini sejak semula, sejak rencana Allah dalam dunia ini tidak dengan demikian, termasuk Abraham, termasuk Salomo, termasuk Daud juga. Ada konsekuensi yang diterima oleh Abraham. Ya, budaknya diusir. Dan mereka cekcok anaknya itu. Dan ada penderitaan di sana, diusir di situ. Ke gurun, ke arah Mesir sana, budaknya itu. Ya sama juga Salomo.
Di akhir hidupnya Salomo juga meninggalkan Tuhan. Oleh karena istri-istrinya itu jadi penyembah berhala, sama seperti Daud juga. Perancang pembunuhan terhadap suaminya itu, yang ketika mandi itu, dan anaknya mati. Itu dosa yang mereka lakukan. Dan mereka manusia biasa, sama seperti kita. Ya, saya bacakan lagi ketika Yesus ya menceraikan istrinya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketika hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, teman-teman yang di seberang di live chat ya, kami kekristenan tidak mengenal poligami. Ya, satu istri satu suami sampai maut memisahkan. Ya, dengar baik tuh, ya Hendy Challenge tuh sama Riva. Ini Pak Bom harus kita buat tackle nih, si Riva sama si Udin ini yang selalu menistakan kekristenan nih. Mulutnya itu mulut racun tuh, mereka itu harus kita kasihi mereka itu. Mereka itu hidup di dalam Udah akhir zaman, kan udah jelaskan Ya. tadi khotbah pengejek-pengejek ini, biarin aja. Ya Pak Bom, ya penting sekali-sekali kita bahas supaya mereka terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, harus terus kita beritakan seperti Pak Boni tadi. Kalau bisa 300 sampai 3.000 apologetika di Indonesia untuk memberitakan Injil Kristus karena mereka tidak mengenal berkat. Walaupun begitu kita mengasihi mereka, ya. Saya Timothy mengasihi umat kita yang di seberang itu karena mereka tidak mengenal kebenaran. Ya, mereka hidup di dalam kuasa kegelapan itu. Demikian Pak Bambang, Tuhan berkati kita semua. Lanjut Pak. Oke. Sebelum kita lanjut yang lain, sebelum yang lain lanjut, supaya kita jangan stres, kita lihat dulu iklan. Ada Pak Tony belum pernah lihat siaran sholat TBM2 Pak? Ada diselingi oleh iklan-iklan yang lucu-lucu. Belum. Ya kita lihat ya iklan lucu-lucu ya Pak ya. Iklan yang lucu-lucu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menciptakan dua hamba-Mu yang sangat pemalas ini. Semoga secepatnya Engkau panggil mereka kembali ke pangkuan-Mu karena mereka di sini juga tidak bermanfaat. Doa THR. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit. Amin. Wa inni bulan azaib. Kasana kasini cari-cari duit. Amin. Mau pinjam duit wah amat sulit. Amin. Kawan-kawan pada pelit. Amin. Kepala sakit pusing melilit. Amin. Tidur pun sulit. Sama suka sedikit. Au kepala ini rasanya atit. Kali aza ada rizki dikit. Kirimin amin. Atau kepalanya Bung Rene, kepalanya dipukul. Oke, selamat malam, silakan Pak Murnikai baru cakap. Shalom. Oh, Bung Rene dulu sudah, Bung Rene ya, Bung Rene silakan.